Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap. Oh, baik semua saya. Baik-baik semua ya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya meminta Mas Danu, silakan Mas Danu memimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Cukup? Ya, terima kasih Mas Danu sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya, nah sebelum ya Bapak lupa. Ya, kita presensi dulu ya. Apakah ada teman-teman salah satu dari teman kalian yang ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Nah, baiklah kalau masuk semua. Selanjutnya sebelum masuk pembelajaran, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama terlebih dahulu ya. Nah, yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ikut bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, mari kita sepakati bersama bahwa nanti ketika dilaksanakan pembelajaran, kita akan tetap fokus, tidak ribut, dan semangat. Nah, jadi teman-teman jangan ribut, jangan gaduh ya ketika melakukan pembelajaran. Oke, kita ikuti bersama-sama. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, coba anak-anak buka buku siswa pada halaman 1. Nah, di sana ada cerita narasi tentang sahabat ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak coba. Enggak, saya meminta Mbak Dia untuk membaca cerita pada halaman 1 tersebut. Ya, silakan Mbak Dia dibaca. Ya, terima kasih Mbak Dia. Nah, jadi menurut teman-teman, sahabat itu penting gak sih? Iya dong, penting ya. Nah, jadi anak-anak sekalian pasti punya sahabat ya, sahabat maupun teman ya. Nah, sahabat tuh menurut Bapak, sahabat itu orang yang selalu ada ketika kita dalam keadaan suka, ketika kita dalam keadaan duka, ketika kita senang, ketika kita sedih, itu adalah sahabat. Orang yang selalu ada setiap saat. Nah, selanjutnya, oke, anak-anak sudah paham ya tentang sahabat? Ya, mari kita lanjutkan kegiatan intinya ya, masuk ke kegiatan pembelajaran ya. Nah, silakan anak-anak buka buku pada halaman 2. Nah, di situ ada gambar apa ya anak-anak pada buku halaman 2 tersebut? Nah, di sana kalau Bapak lihat sih ada Dayu yang sedang ngapain itu Dayu ya? Ya, benar. Dayu sedang menerima surat yang dikirimkan oleh Bapak Pos. Bapak pengantar surat ya. Nah, di situ ada, coba anak-anak baca. Di situ
Nah, saya meminta Mas Riko untuk membaca cerita tersebut. Ya, silakan Mas Riko dibaca ceritanya. Ya, itu berarti tentang yang mana? Tentang Dayu yang sedang menerima surat. Nah, Dayu itu memiliki seorang sahabat pena. Sahabat pena itu apa sih? Ya, sahabat pena itu teman kita saling mengirim surat anak-anak. Ya. Nah, sahabat Dayu tersebut bernama Sindai. Sindai itu berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, hari ini Dayu menerima surat dari Sindai. Nah, Dayu juga bersemangat ingin membacanya. Nah, coba anak-anak baca lagi cerita yang ada pada halaman 2 tersebut ya anak-anak. Ya, selesai. Ya, mari kita lanjutkan pada halaman 3. Silakan buka halaman 3 anak-anak. Nah, pada halaman ketiga tersebut ada surat yang dikirim dari Sindai untuk Dayu. Nah, sekarang coba anak-anak amati surat tersebut ya. Nah, silakan. Ya, Bapak bacakan dulu ya terlebih dahulu ya ceritanya, isi surat tersebut. Di sana untuk berikut isi surat Sindai. Pontianak, Minggu 12 Oktober 2014. Yang tersayang Dayu. Jalan Puspa Indah nomor 29 Jakarta. Temanku, apa kabarmu di sana? Saya harap kamu baik-baik saja. Saya ingin bercerita kepadamu. Kemarin, saya diajak ayah dan ibu ke pasar. Kami pergi naik bus. Bus yang kami tunggu pun tiba. Semua penumpang bersiap memasuki bus dengan tertib. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang berlari. Dia memaksa masuk ke dalam bus. Seorang ibu terdorong hingga terjatuh karenanya. Kami semua menegur laki-laki itu. Ia menyesal dan meminta maaf. Ia pun kemudian ikut berbaris di bagian belakang. Makanya kita harus membudidayakan antri ya, Dayu, agar ketertiban, kenyamanan, keamanan dapat terjaga. Salam hangat, Sindai. Nah, itu adalah surat yang dikirim Sindai kepada Dayu. Nah, sekarang coba anak-anak baca. Nah, di sana kan ada kegiatan Ayo Cari Tahu. Nah, coba anak-anak buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi surat yang dikirim Sindai kepada Dayu. Nah, contohnya tuh misal, tinggal di manakah Sindai? Nah, ditujukan kepada siapa surat Sindai? Di manakah tempat tinggal Dayu? Nah, begitu anak-anak ya. Silakan coba anak-anak buat dan kerjakan di buku siswa masing-masing anak-anak ya. Di situ sudah disediakan kolom. Ya, silakan dibuat anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Nanti dikumpul Bapak ya pada akhir pembelajaran. Ya, selanjutnya. Nah, coba anak-anak ceritakan isi surat sahabat pena Dayu. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah anak buat sebelumnya. Ya, coba anak-anak ceritakan. Silakan Mas Rido membacakan di depan isi suratnya. Ya, coba Mas Rido, silakan. Ya, terima kasih Mas Rido sudah membacakan isi surat dari Sindai kepada Dayu. Nah, ya benar anak-anak. Isi suratnya itu berisi tentang Sindai yang mana pada hari itu dia diajak pergi ke pasar oleh ayah dan ibunya. Kemudian ketika mereka mengantri bus, nah ada seorang laki-laki yang mendorong untuk memaksa masuk ke barisan mana tempat masuk bus. Laki-laki itu mendorong seorang ibu-ibu hingga terjatuh. Dan semua orang di bus tersebut ikut menegur laki-laki tersebut agar ikut tertib dalam antrian. Nah, jadi si laki-laki tersebut minta maaf pada ibu tersebut dan langsung ikut barisan paling belakang untuk masuk ke bus. Ya. Nah, jadi anak-anak ketika kita ikut berbaris, kita harus tertib agar kenyamanan, keamanan orang-orang di sekitar kita tidak terganggu dan orang-orang di sekitar kita juga merasa aman. Oke anak-anak? Nah, pada selanjutnya di bawah kegiatan Ayo Ceritakan ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, coba anak-anak baca isi surat balasan dari Sindai. Ya, silakan anak-anak. Oh iya, Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Jakarta, Senin 13 Oktober 2014. Yang tersayang Sindai. Jalan Adi Sucipto, Pontianak. Temanku Sindai. Keadaan saya baik-baik saja. Semoga kamu juga dalam keadaan baik. Saya sedih mendengar ceritamu.
Laki-laki itu mungkin terburu-buru. Syukurlah dia menyesal dan meminta maaf. Semoga dia tidak mengulangi perbuatannya, Sindai. Sekarang di Jakarta sudah pukul 9 malam. Sudah waktunya saya tidur. Saya biasa tidur pukul 9 dan bangun pagi pukul 5. Kamu biasa tidur jam berapa? Sampai jumpa di surat selanjutnya. Salam hangat, Dayu temanmu. Ya. Nah, jadi itu adalah surat balasan Dayu terhadap Sindai, anak-anak. Ya. Berarti ketika kita memiliki sahabat pena, itu kita bertukar surat. Yang mana kita, misalnya Bapak mempunyai sahabat pena di Jambi. Nah, jadi Bapak mengirim surat kepada, misalnya namanya Mas Doni. Bapak mengirim surat kepada Mas Doni. Nah, kemudian Bapak menunggu balasan surat yang Bapak buat dari Mas Doni, dan Mas Doni akan membalas suratnya kepada Bapak. Ya, seperti udah ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu ayo menyimak. Nah, sekarang pada halaman 5, coba anak-anak baca cerita yang ada pada halaman tersebut. Ya, silakan anak, coba baca ya. Nah, di sana ada cerita tentang satuan, bukan cerita ya anak-anak, Bapak mohon maaf. Di sana ada tabel yang berisi tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu itu, misal satu hari itu terdiri dari berapa jam sih anak-anak? Ya, benar. Satu hari itu ada 24 jam. Kalau 1 menit ada berapa detik? Ya, benar. 1 menit ada 60 detik. Nah, di sini ya, Bapak akan menjelaskan ya, coba anak-anak. Nah, mari kita pelajari satuan-satuan waktu yang berlaku di dunia. Nah, mari kita lihat buku temanya anak-anak pada halaman 5. Nah, di paling atas ada 1 abad. 1 abad itu 100 tahun anak-anak ya. Dan di bawahnya ada 1 dasawarsa. Yang mana 1 dasawarsa adalah 10 tahun. Kemudian ada 1 windu, yang mana 1 windu ada 8 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, dan 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Dari 1 minggu itu ada 7 hari. 1 hari itu terdiri dari 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Dan 1 menit ada 60 detik. Ya, sudah paham anak-anak ya? Nah, sekarang Bapak coba tanya lagi. Kalau 2 menit ada berapa detik? Ya, benar. 2 menit berarti ada 120 detik anak-anak ya. Ya, benar. Seperti anak-anak sudah pada paham semua ya. Nah, sekarang mari kita berarti soal. Pada halaman 5 paling bawah ada kegiatan ayo berlatih. Nah, sekarang coba anak-anak susun satuan waktu dari yang paling singkat menuju yang paling lama. Nah, silakan anak-anak coba kerjakan pada buku siswa anak-anak yang anak-anak pegang masing-masing ya. Ya, silakan Bapak beri waktu. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, sudah selesai semua ya. Ya. Nanti pada akhir pembelajaran silakan anak-anak kumpul ke Bapak ya. Ya, anak-anak. Nah, selanjutnya kita buka halaman 6. Nah, di situ ada kegiatan yang mengamati. Nah, selanjutnya coba anak-anak baca cerita tersebut. Nah, di situ Bapak bacakan ya narasinya. Pada hari Sabtu pukul 12.15, Pak Pos datang ke rumah Dayu. Pak Pos mengantar surat Sindai. Kali ini Sindai menyisipkan foto dirinya bersama teman-teman Sindai. Sindai terlihat sedang bermain bersama mereka. Di foto Sindai dan teman-teman bermain petak jongkok. Nah, silakan mari kita amati foto anak-anak yang dikirim Sindai ya pada buku temanya. Nah, coba anak-anak lihat gambar tersebut. Nah, anak-anak pernah bermain petak jongkok atau tidak? Wah, pernah ya. Nah, ya Bapak juga pernah dulu ketika SD anak-anak. Nah, itu gambarnya itu bermain petak jongkok ya. Nah, kalau di daerah anak-anak apa ya disebut namanya petak jongkok? Kalau di sekitar rumah anak-anak. Oh, lompat kodok. Ya, Bapak juga dulu lompat kodok namanya ya. Ya, kita lanjut. Nah, coba sekarang nih. Coba anak-anak praktekkan kegiatan lompat kodok. Yuk kita bersihin dulu ya coba ruangannya. Mari kita rapikan ruangannya. Ya, coba silakan anak-anak praktikan kegiatan lompat kodok. Ya, sudah. Anak-anak sudah paham ya bagaimana gerakan petak jongkok. Nah, coba anak-anak bisa tidak mengaplikasikan gerakan petak jongkok ke dalam tarian? Ya.
Nah, itu tugas dari Bapak ya. Nah, selanjutnya, silakan anak-anak mengumpulkan buku siswa yang sudah anak-anak kerjakan soal-soal tadi. Silakan dikumpul ke barisan paling depan masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Bapak nilai ya. Ya. Nah, selanjutnya kita melakukan apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Ya, benar. Kita mempelajari tentang surat pribadi, mempelajari tentang satuan waktu, mempelajari tentang petak jongkok. Nah, anak-anak sudah paham ya? Nah, dari kegiatan-kegiatan dari materi-materi kita tadi, yang mana yang paling anak sukai? Oh, kegiatan petak jongkok. Ya, memang asik ya melakukan kegiatan petak jongkok bersama-sama sekelas. Ya. Nah, apakah ada materi yang belum jelas dari yang Bapak sampaikan sebelumnya? Alhamdulillah sudah jelas semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba Bapak ulang kembali ya materi hari ini. Sekarang Bapak mau nanya tentang satuan waktu. Coba Bapak mau nanya nih, kalau 2 bulan itu ada berapa hari ya? Oh ya, benar. Ada yang 60 hari, ada yang 61 hari anak-anak ya. Karena di bulan itu ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Ya, benar. Nah, selanjutnya Bapak coba tanya, kalau melakukan kegiatan petak jongkok itu gimana sih? Oh iya, membentuk gerakan seperti katak ya anak-anak. Ya, benar. Sekarang, kalau surat pribadi tadi anak sudah paham ya. Kegiatan pribadi itu, surat pribadi itu di mana Dayu dan Sindai saling bertukar surat, yang mana mereka adalah sahabat pena. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya akan Bapak sampaikan pada hari esok, pada waktu pelajaran selanjutnya anak-anak ya. Nah, untuk sekarang mari kita menyanyikan lagu daerah, salah satu lagu daerah. Mari kita menyanyikan lagu Apuse Kokondau bersama-sama. Ya, nanti Bapak tampilkan videonya ya. Yuk, bernyanyi mulai. Apuse Kokondau Yarabe Sorendoreri Wuseso Baninema Bagi Pase Apuse Kokondau Yarabe Sorendoreri Wuseso Baninema Bagi Pase Arafabie Aswaragua Arafabie Aswaragua. Ya, terima kasih anak-anak sudah ikut bernyanyi. Nah, sekarang mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Dan sekarang saya meminta Mbak Rika mau memimpin doa. Ya, silakan Mbak Rika memimpin doa. Ya, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, akhirnya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Bapak harap semua materi yang telah Bapak sampaikan anak-anak dapat mengerti dan anak-anak dapat memahami. Nah, sekarang sudah cukup Bapak kira. Mari kita akhiri kelas ini dengan Bapak dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.